Benteng Wasidakari terletak di Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna. Untuk mencapai benteng tersebut, pengunjung harus menempuh perjalanan beberapa kilometer dari jalan utama, melewati kebun-kebun masyarakat. Akses jalan menuju benteng sudah lebih baik dan bisa dilintasi sepeda motor ataupun mobil. Meskipun baru sebatas pengerasan, belum teraspal. Pengunjung tidak perlu merasa takut tersesat, karena pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memasang papan nama pada areal masuk kawasan benteng. Saat memasuki areal, dari kejauhan pengunjung sudah bisa melihat dinding benteng dari batu-batu yang tersusun rapi. Semakin melangkahkan kaki menuju benteng, pengunjung bisa menoleh ke belakang agar bisa menyaksikan pemandangan kota Kabawo dari tempat ketinggian. Ini berarti, benteng Wasidakari berada pada ketinggian. Setelah berjalan kaki beberapa menit, tibalah di bawah benteng Wasidakari. Kekaguman sudah pasti akan muncul saat menyaksikan sebuah karya monumental para leluhur masyarakat suku Muna. Sebagaimana penuturan sejumlah sumber, benteng Wasidakari telah berusia ratusan tahun. Benteng ini dibangun oleh seorang raja perempuan bernama Wasidakari. Kita bisa melihat dari sini sampai di kejauhan sana, konstruksi benteng ini hanya kemudian disusun dengan batuan. Batu-batu yang kemudian disusun menjadi sebuah bentuk benteng yang begitu kokoh. Selain konstruksi batu-batu besar yang tersusun rapi dan kokoh, rasa kagum juga seketika akan muncul manakala mengamati desain benteng yang menunjukkan ketinggian strategi perang pasukan kerajaan yang dipimpin Raja Wasidakari. Hal ini terlihat dari adanya beberapa sudut benteng, yang bila diperhatikan secara seksama, tempat tersebut berfungsi sebagai tempat pengintaian musuh. Belum lagi keberadaan batu-batu yang disusun setingkat di bawah puncak tembok benteng. Diperkirakan, batu-batu itu sebagai tempat berpijak saat menghalau musuh-musuh yang menyerang dari arah timur. Masih di bagian timur, di sana dapat disaksikan pula desain yang menyerupai pintu gerbang masuk ke dalam benteng Wasidakari. Berdasarkan sejumlah informasi, pintu gerbang benteng Wasidakari terdiri atas dua, yakni pada sisi timur dan barat. Gerbang pada sisi timur diperuntukkan bagi para tamu kerajaan dari luar. Sementara gerbang di sisi barat khusus untuk rakyat yang ingin bertemu Raja Wasidakari. Informasi tersebut lebih dikuatkan dengan adanya jalur menuju sebuah lokasi tak jauh dari gerbang bagian timur, yang diyakini menjadi tempat para tamu diinterogasi tentang maksud kedatangan mereka. Menyusuri tempat itu, kita akan menemukan keberadaan sebuah jembatan yang menghubungkan antara benteng Wasidakari dengan bagian luar benteng. Ketika menengok ke bawah jembatan penghubung, di sana terlihat lembah dengan pemandangan nan luar biasa indah. Menyaksikan itu, kita akan menyadari adanya sebuah batu besar yang terbelah oleh masyarakat sekitar. Fenomena tersebut menjadi cikal bakal munculnya penamaan desa Kasaka yang berarti belahan. Namun terlepas dari semua itu, satu hal yang patut dikagumi adalah keindahan panoramanya. Berjalan di bawah lembah itu, serasa kita berada di tengah-tengah dua buah batu raksasa. Itulah yang dapat dirasakan saat mendongakkan kepala ke atas.
Selain suguhan keindahan panorama, pengunjung juga bisa menyaksikan beberapa keajaiban yang berhubungan dengan sejarah Benteng Wasidakari. Keajaiban-keajaiban dimaksud adalah batu menyerupai kelamin pria, lubang bawah tanah, dan gua. Menurut sejumlah sumber, batu menyerupai kelamin pria tersebut adalah jelmaan salah seorang panglima kerajaan yang dipimpin Raja Wasidakari. Sang panglima sangat disegani karena ilmu bela dirinya yang sangat tinggi. Hingga dalam satu kisah, sang panglima pernah mengalahkan musuh dengan seorang diri. Batu yang oleh masyarakat sekitar disebut Moganeno Liu ini berada persis di bawah benteng Wasidakari. Posisinya agak miring, seolah-olah sedang menopang batu raksasa tempat benteng Wasidakari berada. Posisi tersebut menunjukkan betapa setianya sang panglima terhadap Raja Wasidakari. Bagi para pengunjung, pemandu akan memperingatkan agar berlaku sopan dengan tidak berkata-kata sembarangan di tempat itu. Sahabat Kauna TV, saat ini kami tepat berada di batu yang berbentuk jenis kelamin pria tadi. Sayangnya kondisi batu ini saat ini sudah tidak seperti sebagaimana yang kami pernah datangi. Ada perilaku datangan tangan jahil yang kesannya hanya merusak sehingga kondisi seperti ini. Tapi utuhnya, kalau di zaman beberapa tahun lalu, tempat ini, batu ini betul sangat menyerupai wujud dari kelamin pria. Inilah yang kami maksudkan tadi adalah panglima perang yang sangat setia dengan Wasidakari, yang berubah wujudnya, yang kemudian ingin menunjukkan eksistensinya bahwa dia berada tepat di bawah daripada jalan ini untuk menjaga, mempertahankan keutuhan daripada benteng ini. Menurut cerita, konon bahwa panglima inilah yang kemudian melawan pasukan Tobelo pada saat itu, atau kala itu. Dia hanya kemudian berdiri sendiri di benteng bagian atas yang kami tadi tunjukkan sisi timur daripada benteng ini. Kemudian melawan pasukan Tobelo hanya dengan bermodalkan daripada tumbuhan gua. Tumbuhan gua itu adalah satu jenis tumbuhan herba yang menggalat ke atas, memanjat, dan pada dia sifatnya atau dia sangat akan merasa gatal bagi mereka yang kena. Itulah salah satu senjata pamungkasnya panglima perang ini ketika melawan pasukan Tobelo. Selanjutnya tak jauh dari batu Moganeno Liu, ada sebuah gua yang bila kita berdiri di mulutnya, hembusan angin akan terasa sangat sejuk. Kita bisa melihat dari kejauhan sebelah kanan kami ini. Yang sana itu adalah pintu rahasia, di mana pada saat itu untuk mempertahankan kekokohan sistem sistem kerajaan ini, Wasidakari konon cerita menjadikan pintu rahasia. Dari situ menuju ke dalam gua, menuju ke dalam benteng, dan ada juga jalur yang menuju ke laut Muna bagian timur. Ketika kondisi dalam kondisi genting, maka pada saat itu abdi kerajaan ini kemudian mereka bisa menggunakan jalur bawah tanah untuk sampai ke laut Muna bagian timur. Kita bisa merasakan udara itu semakin segar dan semakin sejuk. Jadi sebenarnya memang tempat ini bisa jadi ini adalah pintu rahasia menuju ke laut dan menuju ke dalam benteng. Tapi untuk cerita lebih detailnya, wallahualam, kami belum bisa menjejaki itu. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa sampai saat ini untuk manusia generasi saat ini belum ada yang berani masuk dan menjejaki atau menelisik, mencoba mencari ekspedisi ke tempat ke dalam ini, karena
satu dan hal mungkin tidak ada kemampuan seperti itu. Selain gua, tempat persembunyian lainnya adalah sebuah lubang yang berada pada kedalaman sekitar 15 hingga 20 meter. Akses untuk sampai ke bawah sangat sulit bahkan tidak ada. Diyakini, lubang itu juga merupakan tempat persembunyian. Sementara informasi lain menyebutkan, dalam lubang tersebut menjadi tempat para wanita untuk menenun. Tentu semua butuh penelusuran secara mendalam. Demikian sekelumit keindahan Benteng Wasidakari. Mengingat estetis dan terpenting nilai historisnya, sudah sepatutnya pemerintah memelihara Benteng Wasidakari dengan menjaganya dari ancaman tangan-tangan jahil yang berniat mengambil batu-batu yang menjadi dinding benteng. Sementara untuk masyarakat sekitar, kewajiban bersama harus menjaga dan merawat benteng sebagai aset berharga terkait dengan sejarah masyarakat Wuna.